Banyak orang sekarang ini memaksakan diri untuk terlihat sukses di mata orang lain. Gaya hidup hedonis yang berlebihan, bahkan muncul budaya baru seperti flexing atau fake it until you make it, yang seringkali hanya untuk mendapatkan pengakuan dan pujian. Dalam upaya itu, mereka lupa bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari bagaimana orang lain melihat kita, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang cukup bagi kita sesuai dengan takdirnya. Hal yang perlu kita lakukan adalah menjalani kehidupan ini dengan sederhana, ikhlas, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan dan tidak tergoda untuk membanggakan diri atau hidup berlebihan. Lalu, bagaimana pandangan Al-Quran mengenai fenomena ini? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita untuk mengejar pujian manusia dan hidup dalam kemewahan yang berlebihan? Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ya. Pak, ya. Ini udah ngopi belum ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bicara kekayaan yang luar biasa yang seharusnya kita syukuri adalah kesehatan. Kita sering bicara kekayaan itu mobil berapa banyak, rumah berapa banyak, emas berapa kilo. Selalu hubungannya adalah materi. Padahal kekayaan yang sebenarnya paling hakiki itu adalah kesehatan dan nikmat hidup. Kenapa? Karena Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup, untuk memperbaiki diri kita dan menjadikan kita bermanfaat buat orang banyak. Betul apa betul? Betul. Bu, ya. Nah, kali ini kita akan bahas ya. Kita nggak mau ngomongin orang ya. Bu, ya. Nggak mau ngomongin orang ya. Ini ada nggak di sini Bu, tapi di sono ya. Ada orang yang gayanya elit tapi ekonominya sulit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ini kita bicara ya gayanya elit, ekonominya sulit ya. Bagaimana Islam menyikapi kita? Apakah Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak boleh kelihatan berpenampilan bagus? Tidak boleh jadi orang kaya atau harus menjadi orang miskin atau harus jadi orang sederhana. Nah, definisi di dalam Islam itu seperti apa? Bukannya ada sahabat-sahabat juga, sahabat Utsman yang kaya tapi bermanfaat. Bagaimana Islam menjelaskan ini? Sudah hadir bersama kita Ustadz Abdurrahman Jailani atau kita akrab, saya manggilnya Ujai. Ujai, baik J. Sehat ya Ujai? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Doa antum. Saya kalau ngelihat Ujai, bawaannya ingat zaman dulu waktu zaman sama UJ. Betul benar, Masya Allah. Ujai, kita mau bahas
ini surah yang dibahas kali ini ada surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Betul sekali. Mungkin sebelum kita baca kajian tafsirnya, bisa sama-sama kita baca ayatnya. Naam. Silahkan ibu-ibu dibuka Qur'annya, boleh di aplikasi, bapak-bapak juga silahkan kita baca sama-sama. Silahkan, Fadol Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita semua khususnya yang hadir Allah Ta'ala izinkan untuk bisa pergi haji dan umrah. Amin ya Allah. Amin. Sehingga kita bisa ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. MC kita Ustadz David Khalik beserta para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh MC kita bahwa pembahasan kita adalah surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Faqala ta'ala, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dalam istilah mustahik zakat ini namanya ibnus sabil. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa? Lanjutannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya para pemboros itu merupakan saudara-saudara setan. Dan setan merupakan makhluk yang paling ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Nah Bapak Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun Anda berada. Kesimpulan daripada ayat ini dari berbagai macam tafsir seperti tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Al-Muyassar dan juga tafsir Al-Wajiz. Dan mungkin juga tafsir-tafsir yang lain yang tidak jauh berbeda. Bahwa ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Apakah gerangan? Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga. Bahwa keluarga kita mempunyai hak atas harta-harta kita. Tentu dari yang paling terdekat. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua adalah membantu orang yang membutuhkan, termasuk juga orang miskin dan musafir. Dua kategori ini merupakan orang yang masuk dalam mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat Bapak Ibu? Orang yang berhak menerima zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham? Paham. Jelas? Alhamdulillah. Dan poin yang terakhir yang masuk dalam apa yang menjadi pembahasan kita. Di mana
kita tidak boleh mengelola harta dengan cara yang boros. Dan harus wajib menghindari daripada sifat boros tersebut. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, karena yang namanya sifat boros tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sifatnya setan. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberikan arahan, informasi bahwa orang yang boros temannya setan. Assalamualaikum. Temannya siapa? Ibu-ibu sama bapak-bapak tahu nggak setan itu apa dan siapa? Yang tidak mau tunduk atas perintah Allah. Ada benarnya juga. Ada juga yang kemudian mengatakan setan itu bukan makhluknya. Assalamualaikum. Salam. Mesti banyak ditegur pokoknya kalau ibu-ibu mah ya. Iya Pak. Setan itu ada yang mengatakan kata sifat. Jadi bukan makhluknya. Ustaz. Tapi siapapun bisa menjadi setan di antara dua makhluk Allah yang bernama jin dan manusia. Makanya ada yang namanya setan kepala hitam. Assalamualaikum. Setan apa? Maksudnya setan kepala hitam siapa Ustadz? Yaitu manusia. Karena di dalam surat An-Nas kita sering baca penggalan ayat. Min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Maka siapapun orang-orang yang kemudian tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada perbuatan kemaksiatan untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya setan. Lemes banget. Namanya apa? Setan. Termasuk orang-orang yang boros pada hartanya, Allah Subhanahu wa taala masih menyindir dengan kalimat yang lebih lembut, masih bilang saudara-saudaranya setan. Kalau saya bukan saudaranya lagi, emang dasar setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar apa benar? Benar. Loh kenapa bisa begitu Bu? Kalimat bahasa dan istilah zaman sekarang itu namanya hedonisme. Belibet orang Betawi ngomongnya. Hedonisme, ya kan? Atau hedon. Itu apa sih hedon? Ya tadi boros. Assalamualaikum. Iya. Orang banyak sekarang hidup hedon. Yang menjadi permasalahan adalah kalau emang mampu. Iya kalau emang punya. Iya kalau memang berharta. Wong yang punya yang berharta saja hidup boros, kalau dia Islam nggak boleh, haram. Kenapa? Karena ini merupakan perbuatan setan. Dasar emang setan gitu. Bener apa enggak? Apalagi duit kagak gegablek kalau kata orang Betawi itu. Kayak tadi judul kita gaya elit ekonomi sulit. Utang di mana-mana, giliran bikin status healing. Assalamualaikum. Benar apa benar? Benar. Betul apa betul? Betul. Jadi intinya orang yang boros hidup hedon adalah saudara-saudaranya. Saya kembaliin ke Ustadz. Nggak demen saya Bu. Saudara-saudaranya setannya nengok ke saya. Masya Allah. Bisa aja Ujai. Nah. Baik, terima kasih banyak Kiai guruku. Afwan. Bu, ada yang mau nanya angkat tangan silahkan. Ya mana ini silahkan. Ya satu orang.
Ya mana nih, mana? Oh bapak-bapak. Iya, Oh, silakan, bapak-bapaknya. silakan, Bapak. Mic-nya boleh, Yang Pak. nunjuk banyakan mak-mak, bapak-bapaknya tuh ya. Saya langsung begini. Iya, Pertanyaannya apa? betul, Nama bapak betul. siapa? Pertanyaannya apa Pak? Silakan. Duduk aja Pak. Silakan, Duduk, boleh. Duduk aja Pak. Duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Cahayati Indonesia dari iNews TV. Menyikapi apa yang ditanyakan. Boleh saya Ustadz. tanya nama bapak siapa? Nama saya Pak Ari. Pak? Ari. Hari. Ya, Oh ya. Hari apa Pak? Senin, Selasa, Rabu? Ari Razmara. Pak Hari, silakan Ya. Pak. Langsung ke pertanyaannya Pak, waktu kita Ya. singkat. Pak Ustadz, fenomena yang berkembang di masyarakat sekarang ini, di mana gaya hidup masyarakat kita sekarang ini banyak yang di luar dari kemampuan dirinya sendiri. Ya. Nah ini akan berdampak nanti kepada kebiasaan daripada keturunan kita yang lain. Kalau ini tidak ada suatu filter untuk kita membatasi kebiasaan seperti ini. Ya, ya. Nah, kira-kira seperti apa yang harus kita hadapi menghadapi fenomena yang berkembang di masyarakat seperti ini? Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari. Saya rasa fenomena ini tidak hanya ada di pasangan suami istri, ya bahkan anak-anak kita Bu, cucu-cucu kita sekarang dengan media sosial itu Kiai, ya gaya hidup itu jadi seolah-olah jadi kayak ini ya show off ya nyombongin gitu, kadangkala punya handphone baru, Betul. mobil, Flexing lah istilahnya. Betul. Kadangkala yang mereka sombongin, Betul. yang mereka tunjukkan ke orang-orang bukan punya dia. Betul. Ya, ya. Ada kayak begitu ya Bu ya? Mana orangnya? Silakan Kiai. Gimana cara membatasi pertanyaannya begitu? Bagaimana Naam. kita membetengi itu semua? Silakan Fadil. Naam. Ini perlunya pemahaman agama dari sedini mungkin tentang akhlak, adab, serta etika di dalam Islam. Bagaimana sih Islam itu harus menjalani hidup? Allah Subhanahu wa taala beserta baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berkali. sudah mencontohkan ini sebetulnya. Sebagaimana yang sama kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam satu ayat, di mana ayat ini seringkali disampaikan khususnya ketika ada acara-acara Maulid. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh benar-benar telah ada di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikannya Pak, garis bawahin Bu, dengan fi Rasulillah. Maknanya fi Rasulillah di sini di dalam diri Rasulullah menggambarkan bahwa contoh Nabi besar Muhammad SAW itu luar dan dalam. Apa yang disampaikan, apa yang ada dalam hati itu sama. Beda sama Ujai. Ngomong baik, hati belum tentu baik. Betul tidak? Betul. Nabi ini merupakan contoh yang universal, kamil, syamil, termasuk dalam gaya hidup yang beliau jalankan. Kita terkadang tidak menyelami dan tidak mengikuti apa yang memang menjadi contoh kita yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Ibu bapak bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW punya tempat tidur, punya kamar. Sekarang sudah bisa dilihat di internet dulu bagaimana Nabi Muhammad hidup, saudara. Tapi kita sebagai umatnya di akhir zaman ini justru memamerkan daripada kemewahan, memamerkan daripada kekayaan. Sekali lagi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau yang benar kaya saja tidak boleh,
apalagi yang memang sulit tapi belaga elit. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sebagai kesimpulan, kurangnya kita menata diri serta mencontoh hidup dan kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu banyak permasalahan di hadapan kita, tantangan kita buat jadi orang tua, buat jadi yang dituakan dalam keluarga kita semakin besar ke depannya. Karena informasi yang masuk ke keluarga kita itu filternya sekarang Betul. harus pandai-pandai kita jaga, apalagi lewat handphone, lewat media internet ya Bu ya. Jadi banyak-banyak kita beristighfar, mohon ampunan pada Allah sehingga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Di mana-mana tetaplah di sini di cahaya hati. Innal khataya